Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari anggota pertama Adzian Diah Saputri, kedua Aisyah Nur Azizah, ketiga Ali Mustafa, keempat saya sendiri Anissa Fahimatun Husna, kelima As'ad Ahyar Hamidi, keenam Arif Reza Pratama. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi yang berjudul Teknik Pengumpulan Data dalam Penilaian Kelas. Di sini terutama saya di sini akan menjelaskan tentang jenis-jenis data dalam penilaian kelas. Sumber data atau data merupakan segala sesuatu yang bersifat fakta empiris yang digunakan untuk memecahkan serta menjawab sebuah pertanyaan. Adapun jenis-jenis data dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Pertama, yaitu berdasarkan sumbernya. Berdasarkan sumbernya, data dapat dibagi menjadi dua, yaitu pertama data primer atau data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber utamanya. Sebagai contoh, seorang guru dari SMP 4 Gadang melaporkan sebuah hasil pencapaian belajar siswa kepada kepala sekolah. Yang kedua yaitu data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh seorang peneliti sebagai penunjang dari sumber utamanya. Contoh yaitu jurnal dan buku. Sedangkan berdasarkan sifatnya, data dibagi menjadi dua juga, yaitu pertama data kualitatif, yaitu data yang bersifat verba atau kata kerja dan tidak bersifat angka. Contoh dari data kualitatif adalah seperti menceritakan tentang sejarah singkatnya, letak geografis objek, atau yang berisi tentang gambaran umum. Sedangkan data kuantitatif yaitu data yang bersifat angka, seperti contoh menghitung jumlah guru, siswa, karyawan, dan lain sebagainya. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adzian Diah Saputri, NIM 201200003. Di sini saya akan melanjutkan penyampaian materi dari teman saya, yaitu mengenai jenis-jenis data dalam penilaian kelas. Yang selanjutnya yaitu jenis data berdasarkan waktu pengumpulannya. Data di sini dapat dibedakan menjadi dua macam, antara lain yang pertama data berkala atau time series, yaitu data yang dikumpulkan secara berkala demi waktu ke waktu. Contohnya yakni perkembangan nilai tukar uang. Yang kedua yaitu data cross section, yaitu data yang diperoleh berdasarkan pada waktu yang telah ditentukan guna memperoleh gambaran yang jelas pada waktu itu. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis data berdasarkan cara mendapatkannya. Yang pertama data discrete, yaitu data yang diperoleh dengan cara menghitung. Contohnya menghitung total nilai siswa yang telah dicapai pada tiap semester. Yang kedua yaitu data kontinum, adalah data yang dapat dari hasil pengukuran. Contohnya pada pengukuran suhu udara 31 derajat Celcius. Yang ketiga, data nominal, yaitu data yang didapatkan dengan cara mengelompokkan objek. Yang keempat, data orisinal, yaitu data yang disusun secara berjenjang serta memiliki tingkatan atau urutan. Yang kelima, data interval, yaitu data yang berjarak sama namun tidak memiliki angka 0 atau mutlak. Yang keenam, data rasio, yaitu data yang jaraknya sama serta mempunyai nilai 0 mutlak. Contohnya data mengenai berat, panjang, dan volume. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya As'ad Ahyar Hamidi, NIM 201200030. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari makalah kami, yakni mengenai poin yang kedua, teknik pengumpulan data.
Di sini teknik pengumpulan data ada beberapa cara, yakni yang pertama adalah teknik observasi. Teknik observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan pengamatan atau pencatatan ke suatu objek secara sistematis. Observasi sendiri secara umum terdiri dari beberapa bentuk. Di antaranya adalah observasi sistematik dan unsistematik. Observasi sistematik merupakan sebuah penelitian yang dilakukan secara terencana dan terstruktur sehingga penelitian terlihat rapi. Sedangkan observasi unsistematik merupakan sebuah penelitian yang dilakukan tanpa rencana, bahkan belum mengetahui objek yang hendak diamati. Kemudian yang kedua adalah observasi formal dan informal. Observasi formal atau penelitian resmi biasa disusun secara terstruktur dan sistematis sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Sedangkan observasi non-formal itu biasanya lebih longgar dan mudah untuk digunakan dalam berbagai keadaan. Kemudian yang ketiga adalah observasi partisipan dan non-partisipan. Observasi partisipan merupakan penelitian yang dilakukan oleh seseorang untuk ikut andil dalam kehidupan orang yang diobservasi, sehingga seseorang tersebut harus mengetahui dalam kesehariannya. Oleh sebab itu, orang yang mengobservasi melakukan penelitian dengan cara mengamati kehidupan sehari-hari orang yang diobservasi. Sedangkan observasi non-partisipan dilakukan tanpa partisipasi observer dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian selanjutnya adalah observasi unobtrusivus. Observasi unobtrusivus dilakukan dengan mengamati dan meneliti sesuatu yang tidak mengubah perilaku alami subjek yang diteliti atau menyembunyikan identitas observer. Kemudian yang selanjutnya adalah observasi eksperimental. Observasi eksperimental diaplikasikan dengan membandingkan unsur-unsur penting dalam situasi yang sama atau berbeda dengan tujuan mengetahui sebab terjadinya situasi tersebut. Kemudian yang terakhir adalah observasi natural. Observasi natural merupakan sebuah penelitian yang sesuai dengan fakta dalam kehidupan nyata tanpa adanya campuran opini yang dibuat oleh observer. Ya, mungkin itu presentasi dari saya. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Reza Pratama dengan NIM 201200027. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang mengenai teknik pengumpulan data. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik wawancara. Wawancara adalah interaksi antara dua belah pihak, yakni antara yang mewawancarai dan yang diwawancarai. Teknik tersebut diaplikasikan dengan cara menggali data melalui interview kepada responden dengan tujuan memperoleh informasi. Secara garis besar, wawancara terbagi menjadi dua jenis, yakni wawancara terencana dan wawancara insidental. Wawancara terencana dilakukan berdasarkan tema dan pedoman wawancara yang telah ditentukan serta narasumber yang hendak diwawancarai. Sedangkan wawancara incidental hanya dilakukan di waktu-waktu tertentu saja sesuai dengan berlangsungnya peristiwa itu terjadi. Kemudian yang ketiga adalah teknik kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh seseorang dengan memberikan pertanyaan maupun pertanyaan terhadap responden agar memperoleh informasi tertentu. Kuesioner dapat disebarkan kepada responden secara langsung oleh peneliti bila mana jaraknya berdekatan, namun hanya dapat disebarkan dalam jangkauan yang terbatas. Bisa juga dikirim lewat pos atau email bila mana jaraknya berjauhan, tapi dapat disebarkan dalam jangkauan yang lebih luas. Oleh sebab itu, teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner dapat dilakukan dalam situasi yang berdekatan maupun berjauhan, dan semakin banyak responden yang mengisi pertanyaan maupun pernyataan yang diberikan oleh peneliti, maka semakin mudah peneliti dalam mengumpulkan data. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Esanura Zizah, NIM 201200009. Di sini saya akan menjelaskan tentang instrumen penilaian kelas. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2016 menyebutkan bahwasannya instrumen penilaian kelas adalah alat yang dipakai oleh pengajar yang berupa pengamatan, tugas kelompok,
tes, serta bentuk lain yang dirasa sesuai dengan perangai kompetensi dan tingkat perkembangan anak didik. Dalam lingkup evaluasi, instrumen diartikan sebagai perangkat untuk mengukur hasil belajar anak didik yang memuat hasil belajar dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Instrumen penilaian kelas yang digunakan wajib memenuhi persyaratan standar yang sudah disahkan oleh pemerintah. Menurut Permendikbud nomor 23 tahun 2016 pasal 14, instrumen penilaian kelas dipakai oleh satuan pendidikan dalam bentuk penilaian akhir atau ujian sekolah harus memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, dan bahasa serta memiliki bukti pembenaran pengamatan. Instrumen penilaian kelas dibagi menjadi 3, yaitu pertama, instrumen evaluasi hasil belajar kognitif, yang kedua, instrumen evaluasi hasil belajar efektif, yang ketiga, instrumen evaluasi hasil belajar psikomotor. Instrumen-instrumen tersebut harus dianalisis sebelum dan sesudah digunakan dengan tujuan agar dapat menghasilkan instrumen evaluasi dalam pembelajaran yang mempunyai kualitas baik. Salah satu daya picu keberhasilan dalam proses pembelajaran adalah hasil belajar itu sendiri. Akibatnya, hasil belajar sering diakui sebagai sesuatu yang penting walaupun di kurikulum 13, hasil belajar bukan sesuatu yang dianggap penting, karena kurikulum 2013 lebih memprioritaskan proses belajar itu sendiri. Sekian dari saya, yang materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ali Mustafa. Saya di sini akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya sudah disampaikan oleh rekan saya. Untuk materi yang akan saya bahas di sini adalah analisis instrumen. Instrumen seharusnya diteliti dan dianalisis terlebih dahulu sebelum diterapkan dalam sebuah pembelajaran. Analisis ini dapat dilakukan dengan menggunakan dua bentuk model atau cara, yaitu model yang pertama yaitu adalah analisis kualitatif dan model yang kedua yaitu analisis kuantitatif. Untuk analisis kualitatif, merupakan salah satu bentuk analisis yang dilakukan oleh sahabat dekat dalam suatu bidang keahlian yang sama. Hal itu bertujuan untuk memberikan nilai pada materi, konstruksi, dan apakah bahasa yang digunakan sesuai dengan petunjuk yang benar dan mudah dimengerti oleh anak didik. Sedangkan analisis kuantitatif merupakan suatu bentuk analisis yang dilakukan dengan cara menguji coba instrumen yang sudah dianalisis dengan cara kualitatif pada anak didik yang mempunyai karakteristik yang mirip dengan anak didik yang akan diuji menggunakan instrumen tersebut. Jawaban hasil uji coba tersebut mempunyai tujuan untuk melihat karakteristik seperti indeks kepekaan atau kesensitifan instrumen, yaitu dengan cara membagikan jumlah anak didik yang mempunyai jawaban benar dengan jumlah peserta tes. Batas minimumnya yaitu 70%. Untuk mengetahui keefektifan dari proses belajar bisa dilakukan dengan cara melihat karakteristik butir instrumen dengan mengikuti petunjuk kriteria yang bisa dilihat dari besarnya harga sensitivitas. Hal ini bisa diketahui ketika dilakukan tes awal atau pre-test dan juga tes sesudah proses belajar atau post-test. Adapun bentuk instrumen dan penilaian. Ada dua jenis bentuk instrumen dan penilaian, yaitu yang pertama instrumen berbentuk tes. Jenis-jenisnya yaitu yang pertama pertanyaan lisan, kemudian pilihan ganda, pilihan objektif, pilihan bebas, jawaban singkat, menjodohkan, kemudian portofolio, dan juga bentuk performance. Untuk yang kedua yaitu instrumen berbentuk non-tes. Untuk instrumen berbentuk ini, jenis-jenisnya berupa angket, inventory, atau pengamatan. Instrumen dalam bentuk ini diperlukan untuk memberi nilai pada aspek sikap dan minat terhadap mata pelajaran, konsep diri, dan juga nilai.
Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.